Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat Wondes Academy dimanapun teman-teman berada. Semangat, ini jam sudah hampir jam 6 sore. Aku terus belajar TikTok affiliate, terus belajar sambil konten-kontenan ini si bunda lagi semangat membara, istriku. Tak serahkan akunku yang satu, cenderung dia yang handle, moga-moga bisa istiqomah. Ini kesempatan lagi libur, lagi pemanasan. Ya nggak tahu, besok kita lihat aja apakah lebih istiqomah kalau nggak saya turun lagi gitu aja. Intinya saya mencoba mengajak lah istriku untuk belajar affiliate juga gitu teman, karena beliau basically-nya punya potensi, cuman lagi-lagi karena nggak terbiasa pasti akan ya ngerasa tidak mudah lah gitu ya. Terus sekarang udah ngerasain gimana caranya gitu. Ya mohon doanya aja teman. Terus tadi pagi saya tuh ada live di akunku yang utama, dan ternyata saya ada yang masuk yaitu Pak Budi BR ya. Ternyata beliau itu udah senior gitu. Saya juga kaget tiba-tiba kok bisa beliau mau join ke Komal ya. Dan tadi beberapa saya akhirnya saya korek-korek terus, banyak pembelajaran. Ketika saya cek, wih udah 21.000 nih. Dan saya kaget ternyata beliau informasikan GMV-nya kemarin 25 juta sehari dan dapat kisaran 4 jutaan lebih lah gitu ya, pendapatan sehari gitu. Beliau usianya masih udah 50 plus dan semangatnya luar biasa gitu. Beliau konten apa adanya, dan lagi-lagi ini nyambung dari video saya sebelumnya bahwasanya 2025 arahnya itu kontennya konten-konten yang apa adanya. Bahkan mulai saya tadi kayak aduh mas pakai Rendro siapa nama susah itu ya. Dan tadi juga sekilas muncul lagi ada video bahwasanya mendingan nggak pakai musik karena ternyata banyak yang terdetek copyright. Saya juga nggak ngerti. TikTok ini agak ini ya, kita udah checking copyright gitu ya, udah lolos terus pas, tapi bisa dari nanti di satu saat bisa jadi kena copyright. Nah itu teman-teman, saya tadi sempat ngobrol juga sama Pak Budi gitu, gimana Pak, mending nggak usah pakai musik, saya nggak pernah pakai musik, jadi apa adanya kayak ngobrol gitu aja nih tanpa musik gitu. Crazy juga nih gaya TikTok. Padahal selama ini banyak video-video saya yang saya pakai musik gitu ya. Ya ini pencerahan, saya nggak ngerti, tapi menurut beliau begitu ya. Saya lihat konten-konten beliau juga begitu, tanpa musik gitu. Jadi malah apa adanya, terus beliau ngonten di sawah lah, di rumah lah, di mana gitu. Dan gitu ya nggak banyak apa ya, gaya macem-macem gitu. Yang kayak apa adanya aja, tapi memang ada hooknya, ada itunya ya, yang membuat orang tertarik ke dalam gitu. Pembahasannya, menerangin produk segala macam, dan adanya call to action gitu ya. Wah, kalau gokil juga nih. Dan saya tadi coba saya tanya-tanya berbagian nih. Beliau sehari kurang lebih bikin 10 video. Terus selagi follower masih 10.000 kata beliau, itu beliau ngiklan. Ngiklannya ngiklan view dari misalkan nih seharian bikin 10 video mana yang tembus 1.000 atau video tertinggi, beliau dorong iklan view. Iklan view-nya itu mulai dari jam 12 sampai pokoknya terbangun 12 sampai jam 5 pagi lah, di antara itu terbangunnya jam berapa beliau dorong iklan. Itu trik yang beliau jalankan sebelum 10.000 follower ya. Itu terus dijalankan, dan itu produk apa aja dimasukkan sama beliau. Produk testingnya masukin terus aja, testing dan menemukan yang winning. Nah, kalau yang ada yang winning, ada yang bagus, itu perbanyak videonya di situ. Jadi yang menemukan, jadi ya tentunya untuk seleksi produk mana yang bagus, nggak ada kata lain. Sebenarnya tak jalankan udah bener teman-teman ya. Cuma ada sedikit perbaikan, ada masukan. Oh iya, kalau ngiklan kan kemarin ada juga pemasukan dari teman-teman yang di sini. Kalau ngiklan sebaiknya yang sudah laku, terus ngiklannya itu jam 12 malam ke atas, dan iklannya bukan iklan view, tapi ini beda lagi, different view-nya. Bahwasanya ini tujuannya adalah mendapatkan view, terus menaikkan follower juga kayak gitu. Nah ini jadi yang diharapkan kalau di sini traffic dulu teman-teman. Kalau Pak Budi ini mengajarkan, kalau menceritakan lah apa yang beliau jalankan, itu lebih mendatangkan traffic dulu, sebanyak-banyaknya traffic. Jadi ada beberapa pandangan berbeda-beda. Nah lagi-lagi ini harus diterapkan di akun kita masing-masing, mana yang lebih better. Karena untuk mendapatkan penjualan kalau nggak ada traffic juga repot. Setelah saya testing teman-teman dari akunku yang utama, dari CAPCT ya, itu
ya overall karena problemku traffic. Sebenarnya problemku traffic pada saat saya brutalin itu trafficnya bagus, saya turunkan trafficnya turun dan akhirnya kacau. Jadi akun akhirnya kacau dan ini pelan-pelan saya coba betulkan lagi teman-teman. 2025 saya semangat lagi, saya coba praktekkan tadi teman-teman tanpa backsound ya, musiknya aku apa yang tak upload di akunku utama tak testing tanpa backsound yang benar-benar saya shoot hari ini ya. Kan ada beberapa yang saya shoot kemarin tapi udah saya scheduling gitu ya. Dan ini saya testing dari berapa video saya upload ya teman-teman. Ini yang tertinggi yang mana? Saya tadi bikin ini ada yang masih pakai backsound, ada yang nggak pakai backsound. Yang pakai backsound itu adalah video yang kemarin saya buat dan udah saya schedule dan hari ini tinggal up-nya. Yang tertinggi adalah video non backsound. Terus editingnya langsung saya dari TikTok. Saya nggak pakai CapCut. Saya record, cuman saya kasih title, apa namanya, subtitle, caption. Saya kasih caption sama cover depan. Sudah itu aja. Plus saya linkin produk ini bisa nembus yang kemarin sempat remuk sampai di bawah 100, ini hari ini overall udah di atas 100 semua. Dan yang tertinggi itu video yang non backsound 229 sampai sore ini ya. Ada saya tadi upload itu ada 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 video saya upload sampai jam sekarang. Saya masih mantau-mantau gimana gitu. Ada closingnya produk-produk yang kemarin-kemarinnya lagi ya. Tetap yang muncul lagi, aneh lagi ini munculnya yang laku adalah beras porang saya. Saya nggak bikin konten itu detik-detik ini, tapi yang laku beras porang dan komisinya, sabar. Harga 100.000, komisinya 1.000 teman-teman. Di luar nalar nih. Saya juga kaget. Bayangin produk dengan harga 100.000 teman-teman. Oh ini mulai nih nongol nih. Yang saya bilang tadi videonya tertinggi hari ini ternyata ada closing. Cuma saya nggak tahu video kapan yang closing ini. Coba saya lihat ya. Yang ada closing hari sekarang. Yang tadi video tertinggi apakah closing atau relate ke produk dia? Benar. Produk yang tertinggi hari ini closing. Nah ini teman-teman nih. Nah ini ya closing 1 ini. Produk yang saya buat video tertinggi tanpa backsound closing hari ini ya. Nah, nambah. Ini baru sore ini, barusan nih closingnya kayaknya, karena tadi belum. Jadi total saya dapat 6.000 nih. Awalnya akun ini sudah mulai tumbang-tumbangan, nggak ada yang closing segala macam. Jadi pembetulan teman-teman ini. Jadi apa yang saya coba bawakan di TikTok kemarin, bahwasanya kayaknya di 25 ada yang memprediksi bahwa video-video apa adanya itu yang bagus. Tetapi video apa adanya bukan berarti apa adanya itu ngawur gitu ya. Tetap ada struktur kontennya gitu ya, dari hook terus ya langsung bisa CTA. Kalau saya kadang-kadang lebih suka tuh hook CTA, terus problem solving CTA, terus penguatan lagi kalau tadi tambahkan kayak gitu ya. Mungkin saya sempat bahas di video sebelumnya mengenai itu ya, bahwa kita harus tetap ada struktur konten gitu. Jadi ngawur apa adanya bukan berarti ngawur. Terus pencahayaan, terus suara kayak gini juga harus bagus gitu ya. Itu sebenarnya. Terus kita ya kayak akan kita ngobrol kayak jualan ini loh teman-teman, kayak jualan kita offline gitu. Ayo Pak dibeli monggo silahkan, belum lagi kita misalkan contoh itu kan isinya adalah yang apa adanya, naturally gitu. Dan saya kemarin juga dari Mas Doni di Nganjuk ya, saya pantau beliau juga setuju juga, beliau justru menjalankan konsep ini itu ya. Dan saya pantau walaupun followernya di bawah 1.000 tapi view-nya keren, pencahayaannya clear, terus ya nggak lebay gitu, dan enak ditontonnya juga enak. Beliau udah ada alurnya gitu, walaupun dia juga single tag juga langsung ke TikTok, bahkan nggak pakai CapCut. Beliau tag langsung edit di TikTok, langsung diupload. Tapi beliau yang sangat dipegang beliau adalah bahwasanya harus gimana caranya senatural mungkin, jadi kayak nggak dibuat-buat lah gitu. Dan itu sebenarnya nyambung juga tadi saya ngeliat Pak Budi, kontennya overall apa adanya, gendeng saya bilang, kayak lagi di sawah. Dan saya terkaget-kagetnya beliau punya 8 akun dalam satu keluarga ya. Beliau pegang 2 atau 3, selainnya ada istrinya, ada anaknya gitu. Pokoknya ada 8 akun. Jadi beliau mengatakan bahwa sudah menjadi keluarga afiliator. Di usia 55 beliau bisa menghasilkan 4 jutaan per hari dari satu akun. Kalau 8 nggak tahu apakah semua menghasilkan semua, saya nggak ngerti. Cuma saya tadi sempat naik satu akun itu kemarin bisa melakukan 4 jutaan sehari. Dengan konten apa adanya.
awal-awalnya triknya yaitu tadi ya, kontennya ambil 10, nanti jam 12 sampai jam 11 dilihat, pas bangunnya jam berapa, beliau iklan view 30.000. Tapi itu juga nggak terus-terusan kata beliau, cuman dalam seminggu paling 4 kali gitu ya. Bilang, oke, trik lagi nih teman-teman. Jadi, which one, mana yang lebih better? Nggak ada yang tahu cara seperti apa yang terbaik kecuali diri kita sendiri. Di akun kita testing, jajal. Karena ilmunya beliau dipraktekkan di sini belum tentu 100% work. Lagi-lagi perlu dicoba, dijajal. 2025, terus kita upgrade mulai teman-teman. Saya cerita ini bukan berarti saya jago, tapi justru saya menyerap apa yang disampaikan senior-senior berhasil. Saya coba tarik, saya coba dokumentasikan di akun video ini sebagai pembelajaran saya. Kalau saya lupa, saya ingat, oh iya, Pak Budi gitu ya. Budi BR itu akunnya, beliau melakukan ini, ternyata terbukti. Beliau malah runningnya di Aki, teman, GS Aki. Itu crazy, apa namanya? Padahal komisinya Aki tak cek cuma sekitar 2.000-an. Tetapi kok bisa dalam sehari bisa menghasilkan sampai GMV 25 juta. Amazing ya teman-teman. Kayak saya juga nih, kayak beras porang ini harganya tuh 100 lebih, tapi itunya 1.000. Apa namanya itu ya? Komisinya gitu. Saya bilang lagi-lagi bahwasanya jangan menyepelekan yang kecil-kecil. Kalau terjadi kumulatif penjualan, dia jadi besar juga. Nah itulah TikTok, rahasianya TikTok. Oke teman, dan satu lagi akunku yang kedua, alhamdulillah ini udah digempur terus sama istriku. Beliau fokus di racun tikus dan sekitarnya. Tadi saya sempat ngobrol juga sama temannya Pak Budi, pas siapa tadi ya? Beliau tadi. Saya tulis semua, nggak ada saat tadi beliau barang murah jaya duit. Nah, beliau juga nyaranin gimana mas, saya kan kalau yang laku tikus nih, racun tikus, gimana produknya, apa tak mix atau gimana gitu. Beliau mengatakan ya coba aja dimasukin tapi di sekitaran masih di tes tikus. Dan alhamdulillah saya udah mulai berdatangan sampel, saya ngajuin ada yang semprotan kecoa, ada yang semprotan itu, alhamdulillah. Jadi kemungkinan besar akunku yang memang udah kedua ini udah mulai jalan. Semoga istriku bisa istiqomah. Kalau memang beliau nggak bisa istiqomah, tetap saya akan tetap masuk, tapi saya arahkan supaya beliau bisa istiqomah, karena punya potensi teman-teman, dan saling mengompori lah gitu ya. Dan lagi-lagi semoga aja ini menjadi asetnya beliau ke depan dan bisa resign kerja, bisa bekerja dari mana aja, dari source itu nanti bisa dikembangkan lagi dan terus belajar. Saya pun juga belajar sama beliau karena istriku itu basically justru malah lebih memang orang media, maksudnya yang belajar ilmu tentang film segala macam karena sekolahnya broadcasting, sedangkan saya belajarnya modalnya ngawur teman-teman. Lagi-lagi terima kasih teman-teman semua. 2025 sudah dimulai, nggak ada kata mundur, nggak ada kata kita malas-malesan, kita bergerak terus saja, hasil lillah. Tetap kita riang gembira, tetap hasilnya kita lillah, tetap apapun yang terjadi kita bersyukur, terima kasih. Kenapa kok bisa bersyukur? Karena pada saat kita ngeluh, pada saat kita negatif, pada saat kita bermalas-malesan, pada kita sedih, rezeki menjauh teman-teman. Itu yang tak pahami sampai detik ini. Makanya apapun kondisinya, gimana kata kita bisa beriang gembira. Salah satu dengan apa? Ya dengan zikir, dengan sholat, dengan ibadah, dengan olahraga, dengan berpelukan nama anak, berpelukan nama istri. Kita tetap gimana caranya positif. See you. Sudah azan maghrib, kita tunaikan ibadah dulu. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.